Shalom, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, itu semua karena kasih penyertaan perlindungan Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan firman-firman kebenaran. Dari itu Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari terlebih dahulu kita bersyukur kepada Tuhan. Dari itu mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi kami dari pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini Engkau telah bangun kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Dan di pada pagi hari ini Tuhan, kami juga akan membaca sebagian firman-Mu untuk renungan pagi kami. Kami percaya Bapa Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membimbing, sehingga betul-betul Bapa firman yang kami baca, kami bisa mengerti dan bisa kami jalankan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga Bapa kami tidak terpancing oleh situasi dunia ini Tuhan, tapi betul-betul Bapa kami tetap mendekatkan diri pada Engkau, menjalankan sesuai rencana-Mu, mengikuti kepada firman-Mu Tuhan. Baik juga Bapa, di mana saja berada Bapak Ibu Saudaraku yang mendengarkan firman ini, Engkau juga campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membimbing, Engkau membukakan hati kami masing-masing, sehingga betul-betul Bapa kami berbalik kepada firman-Mu Tuhan, tidak terpancing oleh ajaran-ajaran manusia, tapi betul-betul Bapa kami kembali kepada Alkitab yang Kau berikan kepada kami untuk kami taati dan setia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Kami percaya Engkau tetap campur tangan renungan pagi kami ini dari awal pertengahan berjalan dengan baik oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa menghirup udara yang segar. Itu juga Bapak, kita harus bersyukur. Karena Bapak Ibu Saudaraku, jika kita tidak menghargai pemberian Tuhan itu, kita melihat bagaimana teman-teman kita yang di ruang ICU yang dibantu pernapasannya Bapak Saudaraku, satu hari jutaan. Ini kita diberi dengan cuma-cuma. Hanya kita minta bersyukur saja. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita merenungkan kehidupan kita ini Bapak Saudaraku, sangatlah luar biasa bagaimana tubuh kita ini mengalir seturut dengan aturan-aturan Tuhan dengan sempurna. Tidak ada yang komplain, tidak ada yang unjuk rasa di dalam tubuh kita ini, tapi semuanya sempurna. Baik jatah yang dikasih makan melalui mulut ini, semuanya dibagi rata, semuanya cukup. Nggak ada situ korupsi, tidak ada situ yang iri hati, tidak ada situ pilih-pilih bulu, tapi semuanya makanan yang dimasukkan ke dalam mulut kita ini semuanya dibagi rata. Semuanya dapat jatah ke mata, ke kuku, ke rambut, ke tulang, ke darah, semuanya dibagi rata. Jadi itulah luar biasanya ciptaan Tuhan. Kalau kita mau merenungkan ciptaan Tuhan, diri kita sendiri, tak usah dulu orang lain, tak usah dulu dunia ini, diri kita saja. Kita lihat bagaimana organ-organ tubuh kita ini, aliran darah kita ini, urat-urat saraf kita ini semua berfungsi dengan baik. Itu juga sangat luar biasa. Kadang Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak pernah merenungkan bagaimana organ tubuh ini berjuta, urat-urat saraf kita ini yang bekerja dalam tubuh kita ini semuanya berjalan dengan baik. Jadi ini Bapak Saudaraku adalah ciptaan Tuhan. Tidak ada manusia untuk bisa menciptakan seperti tubuh kita ini. Jadi tubuh kita ini juga kita pinjam. Kita pinjam untuk roh ini, untuk roh kita, untuk napas kita. Jika tidak ada napas kita, semua pun ini bergerak, nggak akan bisa. Karena apa? Karena tanpa roh. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saat ini yang kita kerjakan ini adalah untuk roh kita. Mungkin selama ini kita berpikir untuk hal-hal tentang dunia ini. Kita tidak pikir tentang diri kita. Bahkan kita tidak mengasihi diri kita.
Nah, banyak kita ini tidak mengasihi diri kita sehingga kita macam-macam kita kerjakan, walaupun mungkin bertentangan dengan diri tubuh kita, tapi kita kerjakan. Misalnya saja, contoh saja, makan 3 kali sehari. Nah, jadi makan itu saja mungkin kita jam 4 sore baru makan siang. Nah, itu juga berarti kita tidak menyayangi diri kita. Nah, bahkan juga kita tahu bahwa diri kita ini adalah baik suci, tapi kita isi dengan makanan-makanan yang tidak sesuai dengan firman. Nah, jadi ini semuanya toh juga kita tidak menghargai ciptaan Tuhan. Kita siksa tubuh kita tanpa kita sadari. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, haruslah kita kembali kepada firman supaya kita bisa menyukuri di mana pemberian-pemberian Tuhan kepada kita sehingga kita hidup sampai saat ini bisa kita tatap muka untuk saling mengingatkan satu dengan lain. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita baca firman Tuhan di mana kita ambil firman Tuhan di pada pagi hari ini dari Roma 6. Roma 6 ayat 15. Roma 6 ayat 15 katanya begini. 2 macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, seringkali kita mengatakan kita ini oleh karena kasih karunia kita sudah ditebus, sudah dibayar lunas dengan darah anak domba. Jadi bukan usahamu, bukan kekuatanmu, bukan karena kegigihanmu, kamu sudah selamat. Jadi tidak bisa sampai di situ saja Bapak Saudaraku. Tidak bisa firman Tuhan ini tidak titik di situ, tapi firman Tuhan ini lanjut. Jadi begitu juga Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita percaya menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, kita tidak titik, tapi kita masih hidup, berjuang. Ya seperti yang kita bilang, berjuang kehidupan ini berapa puluh tahun lagi untuk supaya kita dipanggil. Jadi nggak titik. Nah, jadi jika titik, ya sudah cukup percaya menerima Yesus menjadi juru selamat kita selamat karena titik. Tapi ini tidak, kita masih berjuang. Nah, jadi ini harus kita mengerti Bapak Saudara, sering kita dibola-bolakan oleh dunia ini. Sering katakannya, kamu sudah dibeli, dibayar lunas. Jadi kamu sudah enjoy, sudah enak-enak saja. Yang penting kamu percaya. Nah, ini berarti titik. Percaya seperti teman Tuhan Yesus yang disalib itu. Saat itu dia percaya, tapi udah titik, nggak ada lagi pekerjaan yang lain. Sehingga berangkat bersama-sama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena titik sudah terakhir. Kita enggak. Kita begitu menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, belum titik. Kita masih ada perjuangan. Jadi makanya firman Tuhan mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Jadi Bapak Saudaraku, marilah buka hati kita lebar-lebar seturut dengan firman kebenaran ini, supaya kita jangan diombang-ambingkan dunia ini. Jangan kita dinabobokkan dunia ini, supaya nanti jangan Tuhan mengatakan, nyala kamu sekalian pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Seandainya sampai begitu Bapak Saudaraku, untuk sia-sialah hasil percaya kita, sia-sialah ibadah kita. Kenapa Bapak Saudaraku? Karena kita tidak mendasarkan Alkitab. Kita hanya berdasarkan apa kata orang, sehingga kita tidak taat dan setia apa yang tertulis dalam Alkitab ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini katakannya, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Nah, jadi katanya sini tadi, kita harus tidak berbuat dosa lagi, karena kita walaupun kita dibebaskan oleh kasih karunia, tapi kita tidak berbuat dosa lagi. Jika kita berbuat dosa, berarti Bapa kita adalah hamba dosa. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada
sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi kita itu dipimpin oleh hamba kita, oleh Tuhan kita. Kita sebagai hamba, kita harus mengikuti Tuhan kita. Jadi kalau Tuhan kita hamba dosa, tentu kita mengikuti Tuhan kita itu. Kita berbuat dosa. Jadi kalau Tuhan kita itu, Tuhan Yesus Juru Selamat pribadi kita, jadi kita juga harus mengikuti seturut apa yang diajarkannya kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita itu suam-suam kuku. Jangan kita itu plim-plam. Jangan kita itu hanya ikut-ikutan saja. Tapi fokuskan, apa tujuan kita hidup dalam dunia ini. Apakah mengejar dunia ini? Apakah mengejar keselamatan? Jadi banyak orang Kristen katanya mengejar kehidupan. Tapi banyak juga kita melihat plim-plam. Tidak fokus. Dia melakukan seturut apa yang diajarkan dunia ini, sehingga kiri kanan tidak fokus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini Tuhan ajari kita itu fokus. Apa sasaran yang harus kita tempuh. Nah, jadi jika sasaran kita kerajaan sorga, jadi jangan gara-gara liku-liku ini, gara tantangan ini, gara-gara hambatan ini, kita menjadi nyasar. Karena tantangan kita ini nggak kecil, tapi tantangan itu begitu hebat. Karena si iblis tidak akan mau kita itu masuk ke dalam kerajaan sorga. Setan itu akan segala cara diupayakan supaya kita itu tidak sampai kepada sasaran. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus waspada. Harus waspada, kita sebagai orang Kristen, kita mengatakan kita ini pengikut Kristus. Tapi kita tidak mengikutkan ajaran-ajaran Kristus. Jadi itu juga akan menjadi pertanyaan. Kita mengatakan kita itu Kristus, pengikut Kristus, tapi kita tidak mau mengikuti Alkitab yang difirmankannya kepada kita. Firman yang ditunjukkannya kepada kita, kan itu juga jadi pertanyaan. Jadi lebih banyak kita berbuat apa kata orang. Padahal bukan orang yang menyelamatkan kita. Kita tahu Kristus yang menyelamatkan kita. Jadi kenapa kita lebih condong kepada aturan-aturan manusia? Jadi ini Bapak Saudaraku membuat kita saat ini menjadi plim-plam. Membuat iman kita menjadi ragu-ragu. Sehingga kita tidak tepat pada sasaran. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita kembali kepada firman-firman kebenaran, tentu ada relnya, ada jalurnya. Nah, sehingga kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan itu adalah mendapatkan ahli waris, menjadi anak-anak Tuhan. Jadi bagaimana caranya? Harus kita taat kepada firman-firman kebenaran. Jangan nanti Tuhan mengatakan, "Nyala, kamu sekalian pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu." Sehingga begitu, bagaimanalah hancurnya apa yang kita kerjakan selama ini selagi kita mengatakan adalah anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, janganlah sempat nanti terjadi hal-hal seperti ini akhir-akhir hidup kita. Jadi ini kita harus berjalan seturut dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Di sini ayat 17 tadi mengatakan kepada kita, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Jadi di sini bersyukurlah kepada Tuhan, di mana pada pagi hari ini kita bisa mendengarkan firman kebenaran. Jadi itu bersyukurlah, karena jika kita tidak mendapatkan firman kebenaran, kita kemana arah tujuan kita ini? Apakah bisa manusia menyelamatkan manusia? Nggak bisa Bapak Saudara. Sedangkan membuahkan hati manusia saja nggak bisa manusia. Harus kita berdoa kepada Tuhan supaya ubahkan hati seseorang itu. Jadi karena apa? Karena
manusia adalah ciptaan Tuhan. Jadi jika kita minta tolong kepada penciptanya, berarti gampang bagi dia. Jadi itu semua saudaraku, kadang kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan, sehingga harusnya seperti hati kita maunya kawan-kawan kita. Nah, jadi nggak bisa Bapak Saudaraku, nggak bisa kawan teman-teman kita sama seperti kita. Karena apa? Karena kita ciptaan beda, dia ciptaan beda. Jadi kita diciptakan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita diciptakan supaya kita itu saling merangkul seperti roda berputar, saling mengisi satu dengan lain. Jadi nggak bisa terputus-putus. Kalau terputus-putus nggak bisa berjalan. Nah, jadi saling merangkul, saling mengisi, saling mendoakan, saling peduli satu lain. Nah, jadi kita ini tidak bisa hidup sendirian. Tidak bisa hidup sendirian, sehingga kita saling mengasihi, saling memerlukan satu dengan lain. Nah, jadi itulah uniknya ciptaan Tuhan. Jika kita mau merenungkan bagaimana Tuhan itu bekerja untuk diri kita sendiri. Nah, jadi kadang kita itu Bapak Saudaraku, karena situasi dunia ini, karena gejolak dunia ini, kita tidak lagi berpikir tentang diri kita. Siapa kita sebenarnya? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita kembali kepada firman Tuhan, kita dicerahkan, kita dibukakan. Rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan ini kita dibukakan kepada kita, sehingga kita tidak panik untuk memikirkan hal-hal dunia ini. Karena apa? Karena semua yang ada dalam dunia ini semuanya akan musnah. Bahkan tubuh kita juga akan musnah, tinggal busuk. Jadi perjuangan kita hanya roh kita ini, nyawa kita ini. Jadi nyawa kita inilah perjuangan kita yang kita bawa untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jangan gara-gara dunia ini, nyawa kita ini dibakar selama-lamanya. Nah, jadi itu Bapak Saudaraku, tidak seberapa kita memikirkan itu. Kita memikirkan hal-hal tentang dunia ini, sehingga kita lupa akan apa yang kita bawa. Semua yang ada dalam dunia ini Bapak Saudaraku, semua kita akan tinggalkan, termasuk tubuh kita. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayat 18 mengatakan kepada kita, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kita sudah dimerdekakan. Jadi kita sudah dimerdekakan, tidak lagi diatur oleh dunia ini. Tidak lagi diatur oleh peraturan-peraturan ajaran turun-menurun. Jadi banyak kita saat ini Bapak, kita belum merdeka, kita diatur. Aturnya tadi mungkin saja, mungkin kita menginginkan anak, mungkin tadi hanya uang kita hanya sedikit. Aturnya tadi bisa kita hasil musyawarah, bisa kita dengan dana sekian bisa kita menyelesaikannya dengan perkawinan tadi. Tapi karena ajaran turun-menurun mendesak harus sekian juta. Jadi ini berarti kita belum merdeka. Walaupun kita sudah merdeka secara Indonesia, tapi secara rohani kita belum merdeka. Karena apa? Karena dijajah oleh aturan-aturan manusia. Karena aturan-aturan manusia kita menderita. Karena aturan-aturan manusia kita berusaha. Karena aturan-aturan manusia kita itu jadi pikiran kita harus ada, harus begini, harus begini, harus begini. Nah, jadi tidak ada kemerdekaan lagi. Kemerdekaan itu damai, sejahtera, nyaman, senang, tertib. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kembalilah kepada firman Tuhan supaya kita ini bisa menikmati apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Banyak saat ini pemberian-pemberian Tuhan kita tidak bisa menikmatinya. Kenapa? Karena dijajah oleh aturan-aturan manusia. Nah, jadi Bapak Saudaraku, itu kita yang tahu. Jangan orang yang mengatur kita. Jangan kata orang. Jadi jika kata orang, itu kita tidak nyaman jika kita turuti apa kata orang. Tapi jika kita turuti apa kata hati kita berdasarkan firman Tuhan, kita akan damai sejahtera. Karena apa? Karena ada roh Tuhan menyertai, membimbing, menuntun kita.
Jadi Bapak Saudaraku, ini tidak seberapa orang-orang percaya mendapatkannya, sehingga dia pusing untuk memikirkan hal-hal tentang dunia ini. Dia stres memikirkan anak-anaknya, dia stres memikirkan suaminya, dia stres memikirkan istrinya, dia stres memikirkan keluarganya. Kenapa saudaraku? Karena dia tidak berserah kepada Tuhan. Dia mengandalkan kekuatan sendiri, dia mengandalkan otaknya, dia mengandalkan kegigihannya. Itu akan berakhir. Kita nggak bisa mengontrol seseorang itu. Tapi jika kita bersama Tuhan, kita cukup hanya berlipat tangan. Tuhan, Engkau lihat semua istri, anak-anak saya, cucu saya, keluarga saya semua. Saya serahkan kepada tuntunan penyertaan perlindungan-Mu, sehingga kita enjoy, nyaman. Karena apa? Karena kita sudah serahkan kepada tangan Tuhan. Di mana saja berada anak cucu kita, Tuhan yang menjangkau, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi. Jadi tidak lagi pikiran kita bagaimana bagaimana lagi, apa yang kerjakan saat ini. Kita stres memikirkannya. Jadi inilah Bapak Ibu Saudaraku, jika kita kembali kepada Bapa, jika kita mengatakan kita ini adalah anak-anak Tuhan, kembalilah kepada Bapa. Dia mengetahui segala-galanya. Jangan kita dikuasai dengan pikiran kita. Jadi ayat 18 tadi katakan kita tadi, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada penghudusan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita mengatakan kita ini adalah orang Kristen, jika kita ini katakan menjadi pengikut Kristus, serahkanlah anggota tubuh kita ini kepada hamba kebenaran. Jadi bagaimana kita menyerahkannya Bapak Saudaraku? Kita berjalan seturut dengan firman. Seturut dengan firman Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mengatur kita, Tuhan yang memberikan kita lahir datang ke dunia ini. Jadi kadang kita dikuasai pikiran kita sehingga kita tidak taat kepada penguasa, tidak taat kita kepada Tuhan, di mana kita diberikannya hidup. Seperti kita bilang tadi, kita seperti teman-teman kita di ruang ICU itu, satu hari saja jutaan yang dibayar. Tapi kita ini diberi Tuhan napas gratis, tapi kita tidak menyadarinya sehingga kita sia-siakan kesempatan ini selagi Tuhan masih memberi. Ada saatnya Bapak Saudaraku, Tuhan tidak akan memberi lagi, Dia akan cabut. Sehingga apapun kita buat nggak akan bisa, karena kita tidak bisa menambah sedetik pun napas kita ini. Tadi ayat 20 mengatakan kepada kita, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita hanya mengikuti aturan-aturan dunia ini, akhirnya akan kita ke jalan maut. Tapi jika kita meninggalkan dosa-dosa dan menyadari apa yang kita lakukan saat ini, kita kembali kepada firman Tuhan, adalah mendapatkan hidup damai sejahtera. Tapi kadang-kadang Bapak Saudaraku, kita tidak sampai pikiran seperti karena itulah gencarnya iblis itu untuk menutupi supaya satu pun kita tidak selamat, supaya satu pun kita tidak damai sejahtera, sehingga kita terus sibuk sehingga pikiran kita ini berkecamuk terus untuk memikirkan hal-hal tentang dunia ini, sehingga kita lupa Sang Pencipta, kita lupa kemana kita akhirnya. Itu kita akan digodok pikiran kita oleh karena si iblis.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita kembali kepada firman Tuhan ini, kita ada ketenangan. Apapun gejolak, apapun tantangan, apapun masalah, kita tenang. Kenapa? Karena kita ada Bapa menyertai kita. Bagaimanalah Bapa ada di sisi kita, Bapa seperti kita, seperti anak kita, seperti kita orang tua. Ada Bapaknya di sampingnya. Dia perlu apa, dia minta pada bapaknya, Pak, saya perlu sepeda untuk jalan saya ke sekolah. Pak, saya butuh buku karena buku saya udah rusak. Pak, saya butuh pulpen karena pulpen saya habis. Dia tinggal melapor saja. Jadi jika kita tidak dekat sama Bapa, tentu kita pusing memikirkan hal-hal seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita hidup dalam dunia ini mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kegigihan kita, mengandalkan kekuatan kita. Semuanya itu Bapak Saudaraku akan berakhir. Mungkin kita bisa berkarya sampai 70 tahun. Itu sudah hebat itu. Manusia 70 tahun berkarya untuk dunia ini. Sesudah itu kemana? Jadi masalah bukannya tentang dunia ini, itu bukan tentang hal-hal tentang dunia ini kaya, mempunyai segala-galanya. Semuanya itu akan tinggal. 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Jika kita tidak dalam Tuhan, mau hidup kita menderita air hidup kita. Bahkan kita kita stres, kita itu putus asa. Bahkan juga ada orang bunuh diri air hidupnya karena dia stres, karena tidak ada penyerahan sepenuhnya pada Tuhan. Jika dia bunuh diri, kemana dia akan terjadi? Dia ada sehingga diputus asa, kemana ke air hidupnya dibawa. Padahal dia orang hebat, sudah dia terpandang di dunia ini, tapi akhir hidupnya dia jatuh ke dalam dosa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kuncinya kita, bagaimana kita menyikapi hidup ini, bagaimana kita menikmati dunia ini, bagaimana kita bisa berjalan beserta Tuhan, supaya kita hidup nyaman dan bahagia. Apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Jadi sebetulnya hidup ini relatif Bapak Saudaraku. Bukan harus kita punya banyak harta, punya segala-galanya kita bisa tenang. Tidak. Tidak ada. Banyak orang-orang yang sekarang ini punya segala-galanya, mungkin sampai anak cucunya tidak kekurangan. Tapi tidak ada kedamaian dalam rumah tangganya, tidak ada kedamaian dalam hatinya, tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya. Dia seakan-akan seperti hidup ini seperti neraka. Makanya banyak orang-orang pergi menyenangkan hati macam-macam, segala tipu iblis. Bukannya datang kepada Tuhan, kita bisa damai sejahtera. Jika kita kembali kepada firman Tuhan, kita bisa hidup damai sejahtera, bisa bahagia, bisa kita nikmati apa yang ada pada kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang berpikir saat ini, jika saya sudah saya bisa berbuat segala-galanya. Jadi itu adalah tawaran-tawaran si iblis. Karena Tuhan Yesus juga ditawarkan sedemikian rupa kepada Tuhan Yesus. Iblis mengatakan kepada Tuhan Yesus, jika engkau mau menyembah aku, akan kuberikan semua kerajaan dunia ini. Itu kata si iblis. Tapi Tuhan Yesus, nyalah kamu katanya kan itu. Aku hanya menyembah Tuhan Allah. Nah, jadi itu supaya kita mengerti Bapak Saudara, jangan gara-gara dunia ini kita tidak kembali kepada firman, tidak lagi kesempatan untuk membaca firman Tuhan, tidak lagi kesempatan untuk bersyukur di mana Tuhan memberi kita napas bangun di pada pagi hari ini. Sehingga pikiran kita, pekerjaan-pekerjaan yang sudah menumpuk, sehingga pikiran kita tentang anak-anak kita dan cucu kita, sehingga pikiran kita tentang perusahaan kita, tidak ada kesempatan buat Tuhan. Jadi itu harus kita pikirkan Bapak Saudara. Bukan kita nggak perlu, ini namanya uang, perlu, tapi utamakanlah Tuhan. Tuhanlah nomor satu, barulah segala-galanya. Kita melihat bagaimana Nabi Nuh, dia utamakan Tuhan. Walaupun mungkin Tuhan mengatakan bikin kapal segini besarnya, dia tidak pikirkan bagaimana nanti anakku, apa makan istri anakku. Dia nggak pikir seperti itu, bikin kapal begini besar, ukuran begini besar, buat. Jadi Nuh tidak komplain dia.
tidak komplain dia apa nanti makan anakku jika aku buat kapal gini besarnya. Tidak. Jadi itulah Bapak Saudaraku, supaya kita kembali kepada firman, supaya kita itu tahu siapa kita sebenarnya. Karena kita tidak tahu, bahkan kita jika kita emosi kita kan nggak tahu kau siapa saya, belum tahu kau ya. Nah, jadi kita sendiri tidak tahu siapa kita, nah, apalagi orang lain. Nah, jadi itu tanpa kita, kadang kita tanpa sadari itu refleks. Nah, jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita kembali kepada Tuhan Yesus, kita lemah lembut, hati damai sejahtera. Jadi 22 mengatakan kepada kita, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita meninggalkan dosa, jika kita mengendalikan pikiran-pikiran kita, jika kita meninggalkan yang mengyang-nyang dalam tubuh kita ini, kita dapat damai sejahtera. Di sini tadi katanya kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah, jadi sebetulnya hidup ini sebetulnya saudaraku sangatlah relatif, sangatlah nyaman jika kita itu pakai bersurut dengan ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan ini. Kadang kita yang merasa hebat, kita merasa pintar, kita membuat segala-galanya sesuai dengan kehendak kita. Kita tidak berdasarkan firman. Nah, bisa-bisa saja memang, bisa-bisa saja, tapi itu tidak kekal. Itu hanya sekedar hidup kita 70-80 tahun. Banyak Bapak Saudaraku di sini kita melihat, baik juga orang-orang tua dulu, dia berusaha merebut tanahnya lebar-lebar. Dia tanam durian, ditanam pete, ditanam buah-buahan di situ supaya nanti untuk anak cucuku. Dia berpikir seperti itu. Tapi banyak karena tidak dihubungkan dengan iman percayanya, dia dituntun kepada datang kepada Tuhan, sehingga ketika meninggal orang tuanya tadi, anak-anaknya ini berantakan, sehingga dijuallah, ditebanglah batang durian untuk cari masukkan kantong, ditebanglah batang pete untuk masuk kantong, sehingga anak-anaknya tadi semuanya merajalela, sehingga habislah semua. Padahal dulu orang tuanya berusaha dia supaya untuk anak cucuku, supaya anakku ini nanti tidak melarat. Itu tujuan orang tua tadi. Tapi karena tidak dasarnya firman kebenaran, anak-anak tadi tidak terpimpin, sehingga anak tadi berkelahi, sehingga anak tadi dia membuat kemenangan sendiri-sendiri. Nah, jadi itulah Bapak Saudaraku, kadang-kadang kita tanpa sadari. Jadi kemana kita bawa keluarga kita jika kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia? Karena aturan manusia terbatas. Karena otak kita ini berikan Tuhan segenggam. Seberapalah bisa kita jangkau, seberapa kita mampu untuk memikirkan hal-hal dunia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kembalilah kepada firman, karena jelas tadi firman tadi mengatakan sini tadi ayat 22 tadi kepada kita, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kuncinya kita Bapak Saudara, tidak siapa-siapa. Jangan gara-gara orang itu pun begitunya, Bapak Sianu pun begitunya, Mama Sianu pun begitunya. Jangan gara-gara orang kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Biarkanlah semuanya itu bernyanyi, apapun katanya, itu fokus kita kemana tujuan kita. Jangan gara-gara nyanyian tadi kita jadi gusar, jadi kita bimbang. Jadi fokuskanlah diri kita di mana kita bisa menikmati seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kembalilah kepada firman kebenaran, sehingga kita bisa mendapatkan apa tujuan Tuhan kita dihidupkan dalam dunia ini. Kadang kita tidak lagi mendengarkan apa suara Tuhan.
Kita tidak mau tahu bagaimana surat Tuhan. Padahal dia katakan dia Bapa kita. Kita melalang buana. Kita menguasai diri kita sendiri. Kita mengerjakan pikiran kita sendiri. Tapi kita tidak lagi kembali kepada firman untuk memantau hidup kita ini, untuk mengandalkan hidup kita ini. Marilah kembalilah kepada firman-firman kebenaran, di mana tahun 2000 lalu Yesus sangat berusaha untuk membimbing, menuntun, menopang kita supaya kita satu pun tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dia sudah rela untuk memperjuangkan hidupnya sampai darah tetes terakhir supaya kita berhasil, supaya kita selamat, supaya kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, janganlah sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jika kita tidak taat dan setia, berarti kita menyia-nyiakan pengorbanannya. Jangan kita mengatakan saya sudah bebas, saya sudah menjadi orang Kristen, saya menjadi anak-anak Tuhan. Jika kita tidak taat kepada firman Tuhan, itu akan sia-sia. Karena jelas firman Tuhan kita ulang-ulangi Bapak Saudaraku. Karena firman Tuhan ini harus kita ulang-ulangi supaya kita jangan lupa. Karena kita kalau tidak ulang-ulangi, lupa kita. Nah, jadi kita melihat di Matius 7 ini Bapak Saudaraku, sangatlah jelas firman Tuhan mengatakan. Jadi tidak hanya percaya saja. Nah, di sini katakannya, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibakar ke dalam api. Jadi kita hidup dalam dunia Saudaraku dikatakan seperti pohon. Jadi jika tidak membuahkan hasil baik, kita akan ditebang, akan dibuang ke dalam api. Jadi kita harus melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi di sini ayat 20, Matius 7 ayat 20, tadi Matius 7 ayat 9, sekarang Matius 7 ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi bukan hanya kita berseru pada Tuhan saja. Jika kita tidak melakukan kehendak Bapa sorga, kita tidak akan dapat. Kita tidak akan dapat hasilnya. Kita tidak akan dapat mahkota kerajaan sorga itu. Jadi kita harus kembali kepada firman-firman kebenaran. Karena di sini tadi jelas kata tadi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jika kita lihat Bapak Saudaraku, orang-orang ini tadi, dia sudah bernubuat dalam nama Yesus. Berarti sudah mengenal Yesus. Dia berdoa kepada orang sakit dalam nama Yesus. Berarti dia orang percaya. Dia sudah mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Berarti dia orang percaya. Tapi kenapa Yesus mengatakan, hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Jadi ini Bapak Saudaraku harus kita renungkan, harus kita pikirkan. Jadi jangan kita katakan, saya gereja kok, saya ngumpul-ngumpul kok, itu bukan utama. Utama pelaku firman. Apakah kita berjalan seturut dengan firman? Apakah kita memang mengikutinya seturut dengan ajaran-ajaran manusia? Ajaran-ajaran manusia, makanya banyak saat ini orang Kristen banyak masih dendam berkarat. Nah, padahal di sini kata firman Tuhan, siapa yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Orang pembunuh tidak ada satupun layak ke surga. Nah, jadi banyak orang-orang Kristen saat ini masih dendam. Ada dendam akar pahit. Nah, jadi dia rajin ke gereja. Bahkan dia juga pengurus gereja, tapi masih ada dendam berkarat. Nah, jadi ini bukan membuktikan kita menjadi pelaku firman. Jadi kita menjadi pelaku firman Tuhan itu harus kita tahu siapa kita, siapa dia. Semua itu ciptaan Tuhan. Jadi dia begitu karena dia itu adalah salib kita.
Jangan kita membenci dia karena dia ciptaan Tuhan. Jika kita membenci dia berarti kita membenci Tuhan karena Tuhan yang menciptakan dia. Nah, jadi harus kita mengerti seperti itu saudaraku, sehingga hati kita damai sejahtera, sehingga kita berdoa untuk dia. Jadi jika kita membenci dia berarti kita membenci Tuhan karena dia ciptaan Tuhan. Nah, jadi